Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Vanilla Stadi Membosanda. Here I want to explain about speech act. Introduction. Speech act theory took foreshadowed by the Austrian philosopher Ludwig. Views about language game is usually attributed to the Oxford philosophy. Jadi teori tidak tutur ini meskipun diramalkan oleh salah seorang filsuf dari Austria, yaitu Ludwig. Pandangannya yaitu tentang permainan bahasa bisa dikaitkan dengan filsuf Oxford, yaitu Austin. The next basic idea which were forwarded by him in the late were presented in his lecture, and later in this lecture at Harvard. Ide-ide dasar yang dibentuk olehnya pada akhir tahun 1930-an dipresentasikan dalam kuliahnya yang diberikan di Oxford University pada tahun 1952 dan kemudian dalam kuliahnya di Harvard pada tahun 1955. These lectures were finally published as How to Do Things with Words. Kemudian pada kuliahnya terakhir itu diterbitkan secara keseluruhan sebagai How to Do Things with Words pada tahun 1962. Setelah kematiannya pada tahun 1960, ide-ide Austin ini disempurnakan dan disistematiskan dan dikembangkan oleh murid-muridnya di Oxford University. Secara sederhana prinsip sentral ini dari tindak tutur bahwa pengucapan suatu kalimat adalah atau merupakan bagian dari suatu tindakan dalam kerangka penataan dan konvensional. Ini merupakan teori yang menganggap bahwa makna ungkapan pada linguistik ini dapat dijelaskan dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku saat melakukan tindakan tutur kata, contohnya seperti menegur atau menegaskan, asserting, atau memerintah, commanding, atau menyuruh, exclaiming, atau menjanjikan, dan lain sebagainya. Next slide about performative versus constative. Pada tahun 1930-an, a very influential school of thought in philosophy was logical positivism. One of its central doctrine is what is called descriptive fallacy, namely the view the psychological interesting function of language is the making a true or false statement. Jadi pada tahun 1930, 1930, aliran pemikiran yang sangat berpengaruh dalam filsafat adalah positivism. Salah satu doktrin sentralnya adalah apa yang sekarang disebut kesalahan deskriptif, yaitu pandangan bahwa fungsi bahasa yang menarik secara filosofis adalah membuat pernyataan benar atau salah. A particular version of the descriptive fallacy is so-called verification thesis of meaning, namely the idea that unless a sentence, sebuah versi tentunya dari kekeliruan deskriptif adalah apa yang disebut sebagai makna deskriptif, yaitu gagasan bahwa kecuali kalimat dapat setidaknya pada prinsipnya
defisikasi itu benar-benar tidak berarti lagi. Kemudian it was again this philosophy background that Austin said about developing this theory of speech. Dengan latar belakang filosofi inilah Austin mulai mengembangkan teorinya tentang tindakan tutur yang ditulis pada buku Austin pada tahun 1962. Austin membuat 2 poin penting. Yang pertama, dicatat bahwa beberapa kalimat bahasa bisa tidak digunakan karena untuk membuat pertanyaan, dikarenakan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kalimat yang benar atau yang salah. Austin made 2 important point. Austin itu membuat 2 poin penting. Yang pertama itu tentang pernyataan statement benar atau salah. Contohnya good morning atau selamat pagi. Kemudian secondly and more importantly, Austin observes that there are ordinary language declarative sentence that resist third condition analysis in a similar fashion. Kemudian yang kedua dan hal yang paling terpenting yaitu Austin mengamati bahwa ada kalimat deklaratif bahasa biasa yang menolak analisis kondisi keberadaan dengan cara yang sama. Maksud dari kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan ini adalah seperti bukan hanya untuk mengatakan sesuatu, tetapi ini juga aktif untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, ujaran-ujaran tersebut memiliki aspek deskriptif dan perspektif. Next slide, this is about example. Example 5.1 yaitu aku membaptis kapal ini Putri Elizabeth. Kemudian I now pronounce you husband and wife. Unlike those in example 5.2, the declarative sentence di example 5.1 have 2 characteristics. First, they are not used intentionally to say anything true or false about a state of affairs in the external world, and the second, they use continue part of action. Jadi tidak seperti yang ada pada kalimat 5.2 dan ada pada kalimat deklaratif pada contoh 5.1. Contoh di atas itu memiliki 2 karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama, mereka tidak menggunakan dengan sengaja untuk mengatakan apa-apa, kalimat yang benar atau yang salah tentang keadaan di luar. Dan yang kedua, penggunaannya merupakan bagian dari tindakan. In addition, there are 2 further difference between example 1 and example 2. The first, selain itu ada 2 perbedaan dari example di atas. Yang pertama adalah bahwa next slide about explicit and implicit performative. Explicit performative are performative utterance which contain a performative verb and makes explicit the kind of act in being performed. Jadi performatif eksplisit adalah ucapan performatif yang berisi kata kerja performatif yang membuat eksplisit apa dan jenisnya tindakan yang sedang dilakukan pada saat itu. For the example, I now pronounce you husband and wife. Sekarang aku mengucapkanmu sebagai seorang suami dan istri. Next, implicit performative are performative utterance in which there is no such a verb. Jadi performatif implicit ini adalah ucapan performatif di mana tidak ada kata kerja seperti itu. From the example, surrender immediately, menyerah segera menyerah gitu.
The next slide about synthetic and semantic property of explicit performative. Austin also isolated a number of synthetic and semantic property of explicit performative in English. Jadi Austin ini mengisolasikan sejumlah sifat sinteks dan semantik performatif eksplisit dalam bahasa Inggris. Tentu saja dengan ada beberapa pengecualian di sini. Yang pertama yaitu performatif eksplisit berisi kata kerja, yaitu kata kerja kooperatif. Kemudian yang kedua, sifat performatif dari kata kerja tersebut dapat diperkuat dengan menambahkan kata keterangan ini. Kemudian performatif eksplisit adalah occur dalam kalimat dengan subjek orang pertama dari kata kerja dalam present tense sederhana, suasana hati, indikatif, dan suasana aktif. For the example, I hereby pronounce you husband and wife. Dengan ini aku mengucapkan bahwa kamu ada. Next slide about some exception. Beberapa pengecualian. First, we suggest that you go to the embassy and apply for your visa in prison. Jadi kamu sarankan Anda pergi ke kedutaan untuk mengajukan permohonan visa yang ada di penjara. Kemudian notice next, the performative verb can also be used descriptively in this use. They behave like non-performative verb. Jadi perhatikan selanjutnya bahwa kata kerja performatif juga dapat digunakan secara deskriptif dalam perkataan ini. Mereka berperilaku seperti kata kerja non-performative. For the example, ini adalah kepala departemen yang berwenang kepada John yang bekerja di laboratorium kami. Next slide about the performative hypothesis. In order to account for implicit performative, an analyst know that performative hypothesis was put on forward in 1970. The basic idea of the hypothesis is the underlying every sentence there are hidden metric performative clause of the form given. Jadi untuk memperhitungkan performatif implisit, analisis yang dikenalkan sebagai hipotesis performatif itu yang diajukan pada tahun 1970-an. Gagasan dasar hipotesis adalah yang mendasari setiap kalimat ada klausa performatif matriks yang tersembunyi dari bentuk yang diberikan. For the example, I hereby saya dengan ini wakil presiden. Kemudian where performative verb and s is complement clause, the performative verb which is in indicative mood, active voice, and simple present tense will always make explicit what is implicit. Talk to metric performative clause can be deleted without meaning being changed. Jadi di mana FP ini adalah kata kerja performatif dan S adalah sebagai klausa komplement. Kata kerja performatif yang ada dalam suasana indikatif, suara hati, atau present tense sederhana akan selalu membuat eksplisit pada implisit, meskipun klausa performatif matrik dapat dihapus tanpa mengubah makna tersebut. Next slide about problem with the performative hypothesis. There are many cases of implicit performative which do not have an explicit performative version, even though the relevant verb can be used in a descriptive way. Jadi ada banyak kasus performatif implisit yang tidak memiliki versi performatif eksplisit, meskipun kata kerja yang relevan dapat digunakan dengan cara deskriptif. Kemudian secara intuitif paling alami ditafsirkan sebagai penghinaan, tetapi bertentangan dengan prediksi hipotesis performatif. Kemudian kurang lebih hal yang sama dapat dikatakan tentang pidato seperti berbohong, mengancam, dan menghukum. Dihadapkan dengan hal ini dan berbagai kesulitan sinteks, simatik, dan pragmatis lainnya, hipotesis performatif ini telah lama ditinggalkan. The last slide is Austin Felicity condition and on performative. As already mentioned,
It makes no sense to call a performative true or false. Seperti yang telah disebutkan, tidak masuk akal untuk menyebut performatif itu menjadi suatu kalimat yang benar atau yang salah. Namun demikian, Austin memperlihatkan bahwa ada beberapa performatif bahwa agar performatif itu berhasil atau fallacious, ia harus memenuhi serangkaian kondisi. Yang pertama yaitu konvensional, yang kedua berprosedur, dan yang ketiga itu seringkali orang-orang harus memiliki pikiran, perasaan, dan niat yang diperlukan sebagai mana yang ditentukan dalam prosedur ini. If condition A or B are not observed, then what the Austin described as misfire takes place. If condition C not met, then an opposed is outcome. Jadi jika kondisi A atau B itu tidak diamati dengan baik, maka apa yang digambarkan Austin sebagai misfire itu terjadi. Jika kondisi C tidak terpenuhi, maka penyalahgunaan adalah hasilnya. I think this enough for presentation our materi. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.